Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang mengatasi permasalahan gagal install software yang sering terjadi pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Muncul tampilan seperti ini ketika kita hendak menginstal sebuah software tertentu, sehingga dalam proses instalasi itu tidak bisa dilanjutkan, atau istilahnya kita dihadang oleh antivirus dari bawaan Windows tersebut. Lantas bagaimana langkah selanjutnya agar tetap bisa menginstal? Yang jadi pertanyaan, apakah laptop atau komputer kita bermasalah? Tentu tidak. Justru dengan muncul peringatan ini, artinya perangkat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan terlindungi dari masalah yang timbul atau virus yang datang dari luar, terutama yang Windows Protected seperti ini. Ini adalah antivirus bawaan dari Windows legal. Kalau muncul seperti ini berarti sistem operasinya legal, bukan sistem operasi bajakan. Oke, selanjutnya kita lihat permasalahan apa saja yang sering muncul ketika install software. Jadi permasalahan yang sering terjadi saat install software pada laptop atau PC, personal komputer. Yang pertama, aplikasi tidak kompatibel. Aplikasi tidak kompatibel ini artinya aplikasinya itu tidak bisa diinstal di berbagai perangkat, atau memang dari pembuatnya itu dibatasi. Karena untuk membuat aplikasi yang kompatibel bisa diinstal dalam semua jenis perangkat itu perlu memori yang besar. Konsekuensinya aplikasi tersebut akan sulit dalam pembuatannya. Kemudian softwarenya tidak cocok. Nah, ini yang terkendala biasanya perangkat kita. Perangkat kita tidak bisa untuk menerima software tersebut. Mungkin sistem operasi kita sudah terlalu lama tidak diupdate, atau ada masalah yang lain. Kemudian aplikasi belum update. Nah, aplikasi yang kita dapatkan mungkin dari download itu bukan seri terbaru. Bukan seri terbaru sehingga ketika dimasukkan juga tidak bisa. Kemudian net framework-nya sudah lawas, sudah lama, jadi bukan yang terbaru juga. Ini juga akan menimbulkan permasalahan dalam install aplikasi. Berikutnya ada juga aplikasi yang memerlukan komponen pendukung. Nah, contohnya komponen pendukung itu diantaranya JavaScript, kemudian Flash Player, atau mungkin ada beberapa jenis pendukung lain. Kalau komponen pendukung belum diinstal, aplikasi itu bisa jadi tidak bisa diinstal, ataupun jika bisa diinstal, maka akan menemui kendala, artinya tidak bisa dioperasikan. Yang akan kita bahas kali ini, dua di bawah ini. Ini yang paling sering muncul, itu yang paling sering terjadi. Apa itu? Yang pertama, dihadang antivirus. Kemudian yang kedua, dihadang Windows Defender. Windows Defender ini juga merupakan antivirus sebenarnya. Antivirus bawaan dari Windows. Cuma kadang kita tidak merasa memiliki Windows Defender ini karena itu sudah terpasang dari ketika kita membeli laptop dengan sistem operasi legal. Windows Defender ini jauh lebih baik daripada antivirus apapun. Karena Windows Defender ini selalu terupdate ketika sistem operasi kita
atau Windows kita itu melakukan update data. Segala macam gangguan itu akan diatasi atau bisa diselesaikan oleh Windows Defender. Salah satunya ketika kita install aplikasi yang tidak dikenal, maka akan langsung terdeteksi Windows Defender. Kalau antivirus masih sering salah baca, tapi kalau Windows Defender kemungkinan kecil untuk salah baca. Bedanya apa? Kalau terhadang antivirus dan terhadang Windows Defender, kalau terhadang antivirus itu ketika kita mengekstrak file yang telah di-download, maka filenya itu langsung hilang karena diamankan oleh antivirus. Tapi kalau dihadang oleh Windows Defender, filenya masih. Tapi ketika kita jalankan untuk run, untuk diinstal, maka tidak bisa untuk dilanjutkan. Windows Defender-nya muncul. Apa yang harus kita lakukan ketika menginstal aplikasi? Apakah harus mematikan keduanya? Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apakah aplikasi yang kita install itu recommended? Atau setidaknya ada teman kita atau ada orang lain yang sudah terbukti menggunakan aplikasi itu aman. Dan aplikasi yang akan kita install itu sudah terbukti tidak ada virus di dalamnya. Lantas kenapa dikenal sebagai virus oleh antivirus maupun Windows Defender? Karena aplikasi itu adalah suatu yang belum dikenal, sehingga dianggap sebagai virus. Langkah apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti itu? Yaitu yang pertama, nonaktifkan dulu antivirus yang real time. Yang real time saja, antivirus yang permanen tetap hidup tidak masalah. Karena yang real time itu sangat sensitif. Kemudian, yang kedua juga nonaktifkan sementara Windows Defender-nya. Jadi ada 3 hal yang perlu dimatikan. Yang pertama antivirus, yang kedua Windows Defender, dan yang ketiga akses internet. Karena ada beberapa aplikasi yang ketika diinstal itu bermasalah saat perangkat kita dalam kondisi online. Atau nanti aplikasi update-nya langsung masuk ke halaman situs penyedia, sehingga aplikasi yang kita install itu langsung minta update ataupun harus dengan aplikasi berbayar. Oke, kita lanjutkan. Kalau mematikan antivirus, saya yakin hampir semua dari kita sudah bisa. Kenapa? Karena kita pernah menginstalnya, setidaknya kita juga akan bisa mematikan. Yang akan kita ulas lebih dalam yaitu bagaimana mematikan sementara Windows Defender. Kenapa hanya sementara? Karena antivirus dan Windows Defender ini harus diaktifkan lagi setelah kita selesai install aplikasi atau software tambahan. Bagaimana cara melakukannya? Kita klik pada Windows menu. Selanjutnya, pilih setting. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan Windows saya update terakhir itu
1 hari yang lalu. Jadi kalau Windows legal itu akan ada tampilan seperti ini, sehingga dia minta untuk update atau setidaknya akan melakukan update secara berkala sesuai dengan yang diminta dari Microsoft Windows tersendiri. Langkah selanjutnya kita pilih Update and Security. Nih, yang paling pojok. Update and Security, kita klik. Nah ini, saya telah melakukan update terakhir kemarin pukul 5.35 menjadi Windows 10 versi 1909. Ini versi terbaru. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah pilih Windows Security. Windows Security. Ini ada beberapa pilihan. Mana yang harus kita matikan? Yaitu Virus and Threat Protection. Pilih Virus and Threat Protection. Klik. Tampilan selanjutnya seperti ini. Kita pilih Virus and Threat Protection Setting. Virus and Threat Protection Setting. Nah ini. Ini posisi mati. Jadi dalam keadaan real time, protection is off. Jadi ini saya matikan. Real time-nya saya matikan. Ini bisa dihidupkan. Kemudian dimatikan. Kalau saya biasa ini saya matikan karena saya sering menginstal aplikasi agar tidak terganggu. Windows Defender-nya masih bekerja, tapi yang real time saya matikan. Yang kedua, Cloud Threat Protection-nya juga perlu dimatikan. Automatic Simple Submission-nya juga saya matikan. Temper Protection-nya juga saya matikan. Kalau seperti ini, siap untuk kita install aplikasi. Terutama yang akan kita bahas yaitu aplikasi Flipbox Corporate Edition. Berlaku juga untuk aplikasi yang lain. Setelah selesai install aplikasi, maka ini wajib kita hidupkan lagi agar komputer atau laptop yang kita gunakan tetap aman, tidak terganggu oleh virus. Seperti itu yang saya sampaikan. Semoga membantu dalam menginstal aplikasi. Selamat mencoba. Apabila ada kendala atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, memberi masukan, saran, dan informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.